Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami titipan ilahi. Hai Francis, semoga kita tetap sehat ya, dan tetap bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Francis, jika kita mendengar berita yang tak mengenakan, entah itu karena musibah, ada berita tentang kematian, kabar yang tak menyenangkan atau menyedihkan lainnya, kita pasti mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Hal ini memang sesuai dengan firman Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lihat deh surat kedua Al-Baqarah ayat 156. Kalimat istirja yakni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang artinya sesungguhnya kami berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya, mencerminkan pengakuan bahwa sesungguhnya kita sebagai manusia tidak punya apa-apa dan akan kembali dengan tidak membawa apa-apa, karena semua itu milik Allah. Manusia hanya mendapat titipan belaka. Selama manusia hidup di dunia, memang manusia berhak mempunyai bermacam hal untuk memenuhi kebutuhannya. Boleh punya rumah atau tempat tinggal beserta perabotannya. Boleh punya kendaraan yang bagus, punya pasangan hidup, punya keturunan, mempunyai ilmu, hingga punya kekayaan atau kekuasaan. Karena setiap kita diberi potensi untuk mencintai kehidupan dunia. Lihat deh, surat Ali Imran ayat 14 yang artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yakni surga. Namun sebagai khalifatu fil ard, manusia hanya diberi kesempatan untuk mengelola alam raya beserta segala isinya. Diberikan hak untuk memanfaatkannya baik untuk diri sendiri maupun kemaslahatan umat. Bukan untuk memiliki dan penguasaan secara mutlak. Karena yang kita miliki sesungguhnya hanyalah titipan ilahi. Bro and sis, kalimat titipan ilahi sering diucapkan orang dengan mudahnya. Kata ini pun dapat kita lihat di mana-mana, bahkan di belakang bak truk misalnya, karena kata ini begitu populer. Tetapi benarkah kita telah memahami kandungan kalimat ini? Titipan artinya sesuatu yang bukan milik kita, namun kita diberi kesempatan untuk memanfaatkannya, tetapi wajib menjaganya dengan baik. Agar mudah memahami hal ini, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Misalnya, ada tetangga kita yang mengalami musibah, sebutlah rumahnya kebanjiran atau kebakaran. Atau bisa jadi tetangga kita pulang kampung untuk waktu tertentu. Katakanlah ia menitipkan salah satu perabotannya kepada kita, umpamanya televisi. Tentu saja televisi tersebut harus kita jaga. Ia harus diletakkan di tempat yang tepat, yang layak. Bukan ditumpuk di gudang bercampur dengan perabotan kita yang sudah tak terpakai dan berdebu. Bukan diletakkan di dapur, apalagi ditaruh di kamar mandi. Karena jika barang itu diambil oleh yang titip, maka ia harus tetap dalam kondisi yang baik, seperti ketika dititipkan.
Dengan meletakkan di tempat yang tepat, selama barang itu belum diambil oleh pemiliknya, kita pun boleh memanfaatkan benda tersebut dengan menyetel alat komunikasi satu arah yang mengeluarkan suara dan gambar itu untuk mendapatkan berita atau hiburan. Sebab yang punya pasti tidak akan memberikan persyaratan tertentu. Jika dititipi tidak boleh menyetelnya ya, atau mengatakan kalau barang ini saya ambil kembali tidak boleh dalam keadaan rusak atau cacat. Walaupun demikian, tanpa persyaratan ini pun pihak yang dititipi akan tetap menjaga barang titipan itu dengan baik sampai dengan diambil oleh si empunya. Nah, mari kita kaji bersama kata titipan ilahi yang tersirat dalam kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa kita tak punya apa-apa dalam tanda kutip di dunia ini, melainkan hanya mendapatkan titipan ilahi yang berupa pasangan hidup, istri atau suami, anak-anak, rumah, kendaraan, serta kekayaan lainnya. Atau yang bersifat imaterial, misalnya ilmu, kekuasaan, kekuatan fisik, dan sebagainya. Sudah berapa banyak berita orang tua menganiaya anak kandungnya sendiri hingga meninggal. Entah dengan alasan apapun, perbuatan ini tak bisa dibenarkan. Dan si pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku penganiayaan tak bisa membela diri dengan mengatakan, ini anak saya. Meski ia menunjukkan akte kelahiran anak yang di lembaran kertas itu tertulis siapa nama orang tuanya. Ia tak bisa mengatakan saya yang memberi makan, memberikan pakaian, memberikan susu, bahkan jika dibuktikan dengan DNA umpamanya, bahwa korban dan pelaku masih satu gen. Pelaku tetap akan dijerat dengan hukum. Ini artinya apa? Bahwa anak yang merupakan darah dagingnya sendiri pun merupakan titipan ilahi yang harus dirawat dan dijaga. Contoh lain, orang yang membakar rumahnya sendiri juga harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia tak bisa berdalih dengan mengatakan, ini rumah saya sendiri, kendati ditunjukkan sertifikat memang atas nama yang bersangkutan. Demikian pula umpamanya ada yang merobek-robek uang yang diperolehnya atas jerih payahnya sendiri. Ia tidak berhak melakukannya meskipun uang itu didapat dari kerja kerasnya. Bahkan yang paling ekstrim misalnya, orang yang bunuh diri tetapi tidak berhasil, ia tak bisa membela diri dengan mengatakan ini badan saya sendiri, terserah saya mau minum racun, gantung diri, atau nyebur ke kali. Dari contoh-contoh di atas, jika kita renungkan, ternyata benar bahwa manusia tidak punya apa-apa. Semua yang dimilikinya hanyalah titipan ilahi, bukan hanya tubuhnya sendiri, suami istri sendiri, anak keturunannya, rumah, harta, kekayaan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Semuanya hanyalah titipan ilahi. Bro and sis, andai kata setiap orang menyadari semua yang dimiliki hanyalah titipan ilahi, yang suatu ketika harus mempertanggungjawabkan titipan tersebut, baik yang bersifat material maupun non-material kepada yang menitipkan, hampir bisa dipastikan tidak akan ada yang berani berbuat zalim. Menzalimi diri sendiri saja tidak boleh, seperti tadi yang saya sebutkan umpamanya mencoba bunuh diri. Apalagi menzalimi orang lain. Ia pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas penzalimannya itu. Bukan hanya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak, melainkan di dunia pun sudah bisa mendapatkan azab dari yang memberi titipan. Tak percaya, yang diberi amanah berupa kekuasaan, karena tak mau menjaganya, ia mendapatkan hukuman di dunia. Belum lagi di akhirat nanti. Sebutlah Fir'aun misalnya, yang ditenggelamkan di laut. Atau Raja Namrud yang sebelum mati
tersiksa oleh nyamuk yang masuk telinga. Yang diberikan amanah berupa harta seperti korun, ia dibenamkan ke perut bumi oleh Allah beserta harta kekayaannya. Itu hanya contoh-contoh yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Di luar itu masih banyak lagi. Bro and sis, moga-moga kata istirja yang acap kali kita ucapkan dapat memberi kesadaran kepada kita tentang hakikat titipan ilahi. Sehingga saat kita berucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun, akan mengingatkan kita bahwa apa-apa yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban oleh yang memberi titipan. Bahwa kita memiliki sesuatu hanyalah mendapatkan hak untuk memanfaatkannya. Mungkin kita telah berpuluh, beratus, mungkin ribuan kali mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Namun tak pernah menyadari makna yang tersirat. Mudah-mudahan sekarang kita bisa menafakuri kata innalillahi tersebut atau kata titipan ilahi. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.